Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, dan masih menjaga Islam kita. Insyaallah ya, selama iman kita dijaga oleh Allah, kita akan aman ya, hidup di dunia dari bencana dan aman hidup di akhirat dari neraka. Dan selama ya, ketakwaan kita dijaga oleh Allah SWT, insya Allah kita akan dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat ya, sebagai penghuni surga. Dan selama Islam kita dijaga oleh Allah SWT, insya Allah ya, ketika kita dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan husnul khatimah, karena kita senantiasa ya, ditunjukkan, dibimbing, diantarkan, bahkan disampaikan ya, sampai ke pintu surga. Insya Allah nggak bakal nyasar ya. Karena orang yang Islam itu sejatinya adalah orang yang sedang menempuh jalan yang benar dan jalan yang lurus ya. Bukan jalan yang salah dan jalan yang bengkok ya. Kalau menempuh jalan yang salah dan bengkok tidak akan sampai surga, malah akan sampai neraka ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tema kita pada malam ini adalah Habib yang dicintai. Nah, Habib itu berasal dari ya, kata habba. Ya. Habib itu bentuk jamaknya habaib. Ya. Secara istilah ya, dimaknai sebagai turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau turunan Nabi Yakub namanya apa? Bani Israel. Ya. Lebih khusus lagi Yahudi. Gitu kan? Nah, kalau turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Habib kalau satu orang. Kalau banyak habaib. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Habib itu pertama artinya yang dicintai. Ya. Kalau yang dibenci bukan Habib. Karena Habib itu ada yang dicintai, ada yang dibenci ya. Nah, yang dicintai itu namanya Habib. Ya. Kalau yang dibenci namanya Bagid. Ya. Bagid, nanti ada tuh hadisnya ya. Yang kedua, Habib itu artinya kekasih, yang dikasihi. Bukan hanya dicintai, tapi juga dikasihi. Ya. Jadi kalau ada suami mengatakan cinta kepada istrinya, tapi kemudian ya, dia pelit misalnya. Ya. Jadi kalau cinta itu harus ngasih. Cinta sama istri berarti harus ngasih. Ya. Disebut infak.
disebut nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya. Yang ketiga, Habib itu panggilan kepada orang Arab yang artinya tuan. Ya. Habib Utsman, berarti Tuan Utsman. Ya. Kemudian yang keempat, Habib itu panggilan kepada orang yang bergelar Sayyid. Ya. Sayyid. Ya. Dan ternyata ya, ada hadis ya, yang menjelaskan Rasul itu tidak senang disanjung, apalagi sampai kemudian dikultuskan. Ya. Ini hadisnya dari Mutraf, kemudian dari bapaknya, ya, radhiyallahu anhuma. Ya, kata bapak Mutraf, intolaktu fi wafdi Bani Amir. Aku pernah pergi ya, bersama rombongan yang bernama Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakuna, kami ya, berkata kepada Rasul, anta sayyiduna, engkau itu sayyid kami, ya. Jadi engkau itu habibuna. Kemudian faqala, ya, Rasul kemudian bersabda, as-sayyid Allahu, sayyid itu Allah. Ya. Jadi jangan mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Sebab kata Rasul, sayyid yang hakiki, ya, sayyid yang sejati, dan sayyid yang abadi adalah Allah. Kenapa? Tabaraka wa ta'ala. Karena Allah itu maha tinggi, Allah itu maha berkah, Allah itu maha baik, dan Allah itu ya maha agung dan mulia. Ya. Jadi tabaraka wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah tuh maha suci? Kenapa Allah tuh maha berkah? Kenapa Allah tuh maha baik? Karena di tangannya kerajaan, di tangannya kekuasaan, dan dalam waktu yang sama Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Ya. Makanya ada makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling berat, makhluk Allah yang paling tinggi. Apa? Arasy. Ya. Tapi itu di bawah Allah, bayangkan. Ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ya, fakulna, kami juga ya, berkata kepada Rasul, maksudnya menyanjung, ya, menyanjung Rasul. Ya. Wa afdaluna anta afdaluna fadlan, engkau yang paling utama, engkau yang paling istimewa dibandingkan dengan kami. Ya, wa a'dhamuna, dan engkau adalah yang paling agung, paling besar. Ya, taula, ya, dengan ya yang sebesar-besarnya, ya, seagung-agungnya. Ini kan kata pujian, kata sanjungan. Tapi lagi-lagi ketika Rasul disanjung afdaluna, ya, dan a'dhamuna, Rasul juga enggak senang. Rasul juga enggak mau. Makanya faqala, beliau bersabda, qulu biqaulikum, ya, berkatalah kamu dengan perkataan kamu, ya, au ba'di qaulikum, atau perkataan sebagian kamu, ya. Artinya kata-kata yang biasa, kata-kata yang ya sekedarnya. Jangan sampai di dalamnya ada sanjungan, ada pujian yang berlebih-lebihan, bahkan bisa jadi itu adalah ungkapan pengkultusan. Enggak boleh itu, ya. Gitu. Oleh karena itu kata Rasul, wala yas ya, tajriyannakum asyaiton. Jangan sampai sekali-kali kalian terpengaruh oleh setan. Ya. Jadi
Jadi setan senang kalau ada manusia menyanjung manusia. Setan senang kalau ada manusia menjadi budak manusia. Ada manusia yang mengabdi kepada manusia. Ya. Jadi kata setan, kalau manusia tidak mengabdi kepadaku, paling tidak manusia mengabdi kepada manusia, manusia memperbudak manusia. Ya. Dan dakwah itu kan targetnya adalah ya mengubah manusia ya, dari menjadi hamba manusia, ya, kemudian berubah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dari beribadah kepada manusia menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ya. Gitu. Jadi setan senang kalau ada manusia menyanjung manusia. Terus itu, ya, dibantu itu. Ya. Kemudian, ya, Habib yang dicintai adalah ya, yang rupanya bagus. Tapi kemudian ya baik ya, seperti bidadari yang ada di sorga ya. Jadi setiap kita kalau masuk sorga dikasih 2 istri. Pertama mantan istri di dunia tuh ya, yang lebih cantik daripada bidadari. Yang kedua istri dari bidadari sorga yang Allah jadikan, Allah ciptakan langsung ya, perawan, langsung gadis itu. Tapi dia punya sifat. Apa sifatnya itu? Khairat, hisan. Ya. Bukan hanya baik rupa, tapi juga baik hati. Ya. Itu namanya Habib. Ya. Dan kita diajarkan ketika kita bercermin. Cuman kadang-kala suka lupa ya. Ya. Kita kan naik mobil suka lihat spion ya. Naik motor suka lewat spion. Lewat rumah orang juga suka lihat tuh ya. Gitu kan. Coba waktu lewat rumah orang kan ada lihat kita di kaca ya. Kita suka baca doa nggak tuh? Ya. Atau lagi di mobil, lagi di motor, kan? Di HP juga kadang-kala kan suka lihat sendiri kan? Ya. Jadi sekarang ibu-ibu atau kaum wanita itu jarang bawa cermin ya. Sebab sudah ada kamera di HP kan gitu. Wah itu. Tapi suka lupa. Jadi Allah ingatkan bahwa manusia yang terbaik itu, manusia yang habibi itu adalah yang tidak hanya baik rupa, tapi juga baik hati. Ya. Apa itu? Allahumma kama hasanta kholki fahasin huluki. Ya. Pasti hafal itu. Allahumma kama hasanta kholki fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, baguskan pula akhlakku, baguskan pula pribadiku, baguskan pula kelakuanku. Itu Habib ya, Habib ya. Jadi yang dicintai adalah yang rupa bagus ya, kemudian baik, cantik, tampan dan baik hati ya. Kemudian harum, wangi gitu kan ya. Makanya kan kalau ke masjid tidak boleh itu makan bawang mentah, nggak boleh itu ya. Ya. Kenapa tuh? Pertama mengganggu malaikat. Jadi kalau rumah kita bau ya, kemudian badan kita bau, malaikat menjauh itu ya. Demikian pula ketika ke masjid. Sebangsa bawang putih apa tuh? Sebangsa bawang putih, jengkol ya, pete apalagi tuh ya, gitu ya. Sebab mungkin pas amin kiri kanan bau itu ya. Ya. Jadi jangankan bau badan, bau mulut saja itu dibenci oleh malaikat tuh. Malaikat terganggu, nggak suka itu ya. Kemudian apa lagi ya? Pekerjaan yang menghibur dan menyenangkan ya. Jadi ada perbuatan yang paling utama setelah kita mengucapkan la ilaha illallah. Apa itu? Memasukkan rasa senang, memasukkan rasa bahagia, rasa gembira, rasa sukacita ke dalam hati orang yang beriman. Ya.
banyak lah contohnya, ya. Itu ada itu, ya. Contoh, ya. Itu ada ibu-ibu jalannya sudah susah, ya. Ya, karena dia gemuk, umurnya sudah tua. Dia jualan lisol, jualan comro, jualan misro itu. Sama itu apa namanya, donat itu. Jadi pas lewat di depan musola, ya, itu masih banyak itu. Mau pulang masih banyak. Ya. Ya. Kemudian, Bu, berapa satunya? 2.000. Hitung semua ada berapa. Ya. Dibeli semuanya. Senang gak tuh? Senang itu. Ya. Sebab kalau dibawa pulang, ya boro-boro untung ya. Modal juga nggak balik lagi. Ya. Itu. Ya. Cuman suatu saat, ya mungkin karena kakinya sakit atau mungkin lupa atau gimana. Ya. Bu, nanti hari Rabu, ya saya pesan combro, misro, kemudian donat dan liso. Ya. Itu masing-masing 25 kan. Jadi 100 kan. Untuk pengajian ibu-ibu tuh. Ya. Jadi jam 2 atau setengah 3 sudah diantar ke sini. Siap katanya. Itu senang banget. Saya kasih, ya. Langsung semuanya dibayar. Sampai jam 3 belum datang itu. Padahal jam 3 tuh udah bubaran ibu-ibunya ya. Jam 4 juga belum datang itu. Baru datang jam 5 itu. Baru datang jam 5. Ya, kita maklum kan tadi kan. Ya. Dan sekarang mungkin kakinya udah parah ya. Kakinya udah parah. Jadi nggak pernah jualan lagi itu. Ya. Jadi ingat terus itu. Ya. Itu salah satu cara bagaimana ya kita memasukkan kegembiraan, kesenangan, ya sukacita ke dalam hati orang yang beriman. Kita bantu, ya bantu. Ya. Gitu. Malah dulu ada itu, ya. Cuman tidak nyunah ya. Dia ngaji sekalian jualan. Ya. Tapi di masjid, boleh nggak jualan di masjid? Nggak boleh itu. Malah didoakan Rasul semoga rugi, katanya nggak untung. Jadi ibu-ibu setiap ngaji itu tadi bawa comro, misro, buras, bakwan, ya. Kemudian apa? Disimpan di baskom gede kan. Jadi pengurus masjid nggak bikin apa? Nggak bikin konsumsi dan juga tidak beli sama ibu itu. Jadi si baskomnya diedarin kayak kotak amal gitu kan. Gitu. Tapi karena apa? Jamaahnya kasihan juga, ya beli juga ya. Ya. Artinya ya habis itu kan. Tapi kan nggak boleh tuh jual beli di masjid itu ya. Nggak boleh itu. Nah, ini dijelaskan oleh Rasul ya. Ada bagian dari dunia kalian yang Allah jadikan aku mencintainya. Ya. Ya. Innama hubbiba ilayya min dunyakum, kata Rasul. Sesungguhnya dari dunia kalian yang dicintakan kepadaku itu pertama an-nisa. Ya. Apa tuh? Perempuan. Ya. Rasul ya senang sama perempuan. Ya. Rasul tidak suka ya melecehkan perempuan, menghinakan perempuan. Ya. Rasul suka memuliakan perempuan. Ya. Makanya sebelum Islam ya itu boleh punya istri lebih dari 4. Ya. Ya. Bahkan Nabi Daud berapa istrinya, Pak? Nabi Daud istrinya 100 kan. Ya, Nabi Sulaiman juga anaknya istrinya 100, anaknya Nabi Daud itu. Ya. Tapi dalam Islam ya dibatasi sampai apa? Sampai 4 paling banyak, ya paling banyak. Ya. Jadi Rasul ya, mencintai wanita. Ya. Kemudian apa? Watibu, ya, dan wangi-wangian, minyak wangi. Ya. Jadi minyak wangi Rasul itu ya itu namanya minyak wangi ya selamat datang. Ada nggak minyak wangi selamat datang yang punya nggak? Jadi orangnya belum datang, wanginya sudah kecium. Wah, ini Rasul datang tuh kan. Gitu.
saking wanginya. Ya. Saya cari nggak ada tuh ya, yang selamat datang. Yang kedua minyak wangi selamat tinggal. Ya. Rasulnya sudah pergi, wanginya masih ada gitu ya, wangi. Saya selama bergaul dengan orang itu minyak wangi yang paling wangi yang saya cium itu ya adalah minyak wangi yang dipakai oleh Ustadz ya Arifin Ilham tuh, wangi banget itu ya. Gitu. Kan kebetulan kan saya duduk di sampingnya tuh. Tapi waktu sholat berjamaah kan dia jadi imam di depan, saya saf berapa, saf paling belakang tuh, kecium tuh wanginya tuh, kecium itu. Nggak tahu itu minyak wangi apa ya. Ya. Kemudian waju'ilat qurratu aini fi sholat. Ini yang dicintakan Allah kepada Rasul dari dunia. Apa? Hiburan. Rasul itu suka hiburan. Tapi hiburan Rasul adalah sholat. Ya. Kalau hiburan kita apa tuh? Ya. Hiburan Rasul itu sholat itu. Hiburan itu bagian dari dunia. Tapi yang dicintakan kepada Rasul itu pertama hanya wanita. Yang kedua hanya wangi-wangian. Dan yang ketiga hanya hiburan ketika sholat. Ya. Jadi Rasul itu kalau susah sholat. Kalau bingung sholat, kalau sedih sholat, kalau ada masalah ya, yang ternyata belum mendapatkan jawabannya, solusinya, jalan keluarnya sholat beliau. Nah, ini hadisnya riwayat Baihaqi dari Anas. Itu namanya Habib yang dicintai Rasul, yaitu wanita apa tadi? Wangi-wangian dan hiburan ya, ketika sholat. Ya. Kemudian Habib yang dicintai adalah orang yang dicintai secara wajar. Dicintainya tuh biasa-biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Baik Habib dalam arti turunan Nabi maupun Habib ya, bukan turunan Nabi. Ya. Itu cintainya tuh biasa-biasa aja, nggak boleh berlebihan itu. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbib habibaka haunama asa ayakuna bagi dhoka yaumama. Cintai oleh kamu orang yang kamu cintai ya. Biasa-biasa saja. Sebab bisa jadi suatu hari akan menjadi orang yang kamu benci ya. Karena kan ada cinta abadi ya. Ada cinta sepanjang jalan ya. Ada cinta sepanjang zaman kan ada tuh ya. Itu ada cinta yang hakiki dan abadi. Ya. Jadi ada cinta juga yang sifatnya sementara bisa berubah. Ya. Asalnya cinta jadi benci. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Wa abghid baghidoka, benci oleh kamu. Ya. Orang yang kamu benci tapi haunama biasa-biasa aja, nggak boleh berlebihan. Asa ayakuna habibaka ya yaumama. Jadi bisa jadi orang yang kamu benci itu menjadi orang yang kamu cintai suatu hari ya, suatu hari. Makanya benci jangan terlalu benci, cinta juga jangan terlalu cinta ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Habib yang dicintai adalah sesuatu yang dicintai tapi tidak selamanya, ya, tidak selamanya, ya, sementara itu, ya. Dan ini kemudian, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Atani Jibril alaihissalam, pernah datang Jibril alaihissalam menemui aku, kemudian faqala, Jibril itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah kamu sesuka kamu, silahkan mau jadi apa juga silahkan. Fa innaka mayitun, tapi ingat ya, suatu saat kamu akan menjadi mayit ya, akan menjadi mayit ya. Silahkan hidup sesuka kamu ya. Mau jadi orang jahat silahkan,
Mau jadi orang baik juga silahkan. Mau jadi orang kafir silahkan. Mau jadi orang yang beriman silahkan. Ya. Mau jadi orang Islam silahkan. Ya. Mau jadi orang non Muslim juga silahkan. Ya. Ya. Kemudian wa ahbib ma syi'ta wa ahbib man syi'ta. Ya, fa innaka mufariquh. Ya. Silakan kamu cintai orang yang kamu cintai sesuka kamu, silakan. Tapi ingat, sesungguhnya kamu akan meninggalkannya. Ya. Jadi manusia itu ketika mati, ya, pertama diantar oleh keluarganya. Yang kedua diantar oleh hartanya. Yang ketiga diantar oleh amalnya. Tapi kemudian keluarga dan hartanya balik lagi, ya. Tidak mengantarkan terus, ya. Keranda jenazah, ya, balik lagi, ya. Tutup kerandanya juga, kainnya balik lagi, tikernya balik lagi, ambulannya balik lagi, anak istrinya juga balik lagi, ya. Yang tetap bersama dia itu adalah amalnya, ya. Inilah bekal menghadapi kematian. Jadi siapa saja yang masuk kubur tapi tidak bawa bekal, maksudnya tidak bawa amal tuh, ya, maka seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Ya. Ya. Kira-kira orang berenang kuat berapa kilo, Pak? Ya. Ya. Jadi orang yang di alam kubur itu seperti orang yang berenang, ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita mati tidak bawa bekal, ya, itu di alam kuburnya itu seperti berenang mengarungi lautan tanpa perahu, ya. Pasti tenggelam, ya. Pasti tenggelam, ya. Jadi Bapak kalau mau haji gratis dari Priok aja berenang, bayar nggak tuh? Tapi nyampe nggak ke Jeddah? Ya, nggak bakal nyampe itu. Ya, kemudian wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bi. Silakan kamu berbuat sesuka hatimu. Ya, silakan. Mau berbuat baik silakan, berbuat jahat silakan, berbuat dolim silakan, berbuat adil juga silakan. Ya, merusak silakan. Ya, berbuat baik juga silakan. Tapi fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya, ya, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah makna cinta, ya. Makanya jangan sampai, ya, berlebih-lebihan, ya, karena cinta itu ada yang sementara, tidak selamanya. Kemudian Habib yang dicintai adalah Rasulullah, ya. Rasulullah SAW, ya. Kalau kita mau bersama Rasul, maka kita cintai Rasul, ya. Ya. Sebab kata Rasul, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Kalau kita mencintai istri, akan bersama istri itu. Ya. Mencintai anak, akan bersama anak. Ya. Demikian pula kalau kita mencintai Rasul, nanti, ya, di sorga akan bersama Rasul. La yu'minu, tidak dianggap beriman, ahadukum, seseorang dari kalian, hatta akuna, sampai aku menjadi ahabba ilahi, ya, lebih dicintai olehnya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wa nasi ajmain, dan dari manusia semuanya, ya. Ya. Itu urutan cinta, ya. Kalau cinta kepada manusia, urutan pertama adalah cinta kepada Rasul. Baru cinta kepada orang tua. Baru cinta kepada anak. Baru cinta kepada semua manusia yang wajib dicintai. Ya. Sebab ada manusia yang wajib dimusuhi, ada tuh. Ada manusia yang wajib dibenci itu. Ya. Kemudian, itu hadisnya riwayat Bukhari, ya. Habib yang dicintai adalah Allah. Allah, ya. Allah Azza wa Jalla yang menjanjikan cinta,
yang menjanjikan ampunan, yang menjanjikan kasih sayang dengan syarat mengikuti Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita mencintai Allah, ya, maka cintai Rasulnya. Bagaimana cara mencintai Rasulnya? Dengan mengikuti sunnahnya, ya, sunnahnya. Ya. Jadi kita tidak akan dekat dengan Allah, apalagi sampai dicintai oleh Allah, kalau kita kemudian tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mengikuti Rasul, bukan hanya akan dicintai oleh Allah, tapi akan diampuni dosa kita oleh Allah SWT, dan kemudian akan dikasihi dan disayangi. Ya. Dikasihi dan disayangi. Ya. Dan untuk kasih sayang Allah yang paling sempurna itu sorga. Di sorga itu dikasih, disayangi. Ya. Ya. Kemudian kul, kata Allah, ya, katakan olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ya, bukan cinta bohongan, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini ayatnya singkat, tapi mengandung makna yang sangat dalam tentang hakikat cinta kepada Allah SWT. Wa minan nasi, kata Allah, dan di antara manusia, mayyattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah aulia sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, ya, gitu. Ya. Kemudian yuhibbunahum kahubillah, ya, mereka itu mencintai selain Allah itu, ya, sama seperti mencintai Allah. Bayangkan, ini namanya syirik, ya, cinta kepada Allah kemudian sama dengan cinta kepada selain Allah. Itu nggak boleh, ya, harus lebih, ya, dari mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, asyadu hubban lillah, cintanya kepada Allah tuh sangat luar biasa. Ya. Kenapa kita cinta Rasul? Karena kita cinta Allah. Ya. Kenapa kita cinta ulama? Karena kita cinta Allah dan Rasulnya. Kenapa kita cinta orang tua? Karena kita cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi dasarnya cinta kepada Allah. Baru kemudian cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang dicintai Allah, dan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Bahkan cinta kepada amal yang akan mendekatkan diri kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ada doanya tuh. Ada doanya, ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Coba baca setiap kali sujud. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Aku juga memohon kepadamu cinta orang yang mencintaimu. Dan aku juga memohon kepadamu agar aku mencintai amal yang akan mendekatkan diriku kepadamu. Ya. Kemudian Habib yang dicintai adalah orang tua, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian istri, kemudian keluarga, kemudian harta kekayaan, kemudian bisnis. Ya. Wajib kita mencintai pekerjaan kita. Ya, misalnya bisnis, ya, baik bisnis dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, itu wajib dicintai. Demikian pula rumah di mana kita tinggal wajib kita cintai. Itu habib, itu habaib itu. Tapi tidak melebihi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada jihad fi sabilillah. Jadi semuanya itu kita arahkan untuk cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini silakan nanti baca surat At-Taubah ayat 24. Ya. Tentang hierarki cinta, tingkatan cinta. Ternyata
cinta itu ada tingkatannya ya. Pertama cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah ya. Yang ketiga cinta kepada orang tua, kemudian cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada pekerjaan ya, yang bernama bisnis ya. Hidup itu kan sejatinya bisnis ya. Di antaranya bisnis dengan Allah SWT yang tidak akan pernah rugi. Kalau bisnis dengan manusia bisa rugi, bisa untung, bisa balik modal. Tapi kalau bisnis dengan Allah untung terus. Contohnya apa? Contohnya pertama adalah ya infak ya. Ya. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Qur'an. Itu bisnis dengan Allah ya. 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 Jadi kalau kita baca Al-Qur'an nggak pernah rugi itu. Demikian pula kalau kita bisnis dengan Allah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah ya. Nah itu ya hierarki atau tingkatan apa? Tingkatan dalam cinta. Ternyata urutan yang paling bawah itu rumah di mana kita tinggal. Karena manusia itu butuh rumah. Dulu kita punya rumah, namanya apa? Rahim ya, rumah masa lalu. Kemudian di dunia rumah masa kini, kan ini ya, macam-macam ya. Ya, ada yang punya sendiri, ada yang ngontrak ya. Kemudian rumah masa depan. Di mana tuh rumah masa depan? Di kuburan itu ya. Sebentar lagi tuh. Kalau saya sekarang umurnya 63, ya kalau paling lama 70 tahun, berarti tinggal 7 tahun lagi ya. Iya. Itu kalau 70, karena kan kata Rasul ya, hanya saja umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun ya. Dan sedikit yang bisa ya, umur lewat 60 atau lewat 70. Jadi jangankan lewat 60, jangankan lewat 70, lewat 60 saja sedikit sekali kata Rasul ya. Pak Haji Andi udah berapa? Oh, udah lewat 5 tahun itu ya. Pak Haji Mutadin udah berapa? Lewat banyak juga nih. Lewat banyak iya, gitu kan? Iya. Jadi sebentar lagi kita akan menuju. Tapi yang namanya ajal, ya pilih-pilih umur gak? Enggak. Pilih-pilih orang? Enggak. Michael Jackson aja 50 tahun meninggal. Padahal kemudian dia tempat tidurnya tuh salah satu khasiatnya bisa memanjangkan umur. Maka harganya miliaran tuh. Tapi cuma 50 tahun dipatok oleh Allah. Ya. Sementara kita yang tempat tidurnya mungkin gak sampai 10 juta ya. Tapi bisa lewat 75 tuh. Karena ternyata ya yang namanya ajal itu tidak ditentukan oleh tempat tidur ya. Tidak bisa diukur dengan umur, nggak bisa itu ya. Ya inilah ya yang ada kaitannya dengan Habibi ya. Jadi Habibi itu bisa turunan Nabi, bisa juga bukan turunan Nabi ya. Habibi itu bisa dalam bentuk orang, tapi juga bisa dalam bentuk bukan orang. Allah tuh Habib, ya. Rasul juga Habib, istri Habib, keluarga Habib, ya. Itu ulama juga Habib, tapi bukan ulama ulama warasatul anbiya. Ya, wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini mungkin jamaah